Den merasakan apa? Entah apa yang dilihat oleh Den Ananda, tiba-tiba saja Den berlari menuju sebuah tangga yang tinggi seolah melihat sesuatu. Membawa saya ke alam media dengan menenggelamkan saya di membawa saya ke alam media dengan menenggelamkan saya di Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok kitab itu semakin dekat. membawa saya ke alam media dengan menenggelamkan saya di Perlahan tapi pasti, misteri-misteri yang ada di Danau Ciputi ini mulai terkuak. Di mana banyaknya gangguan-gangguan yang selalu dirasakan oleh warga maupun para wisatawan yang datang ke area ini. Lumayan kalau di kebun-kebunnya angker. Ada yang nangis, ada suara orang ketawa, tapi nggak kelihatan gitu. Dia sempat cerita juga pemancing sama saya gitu. Saya lagi mancing kok ada sosok perempuan. Terus kemudian saya lihat perempuan itu memakai baju kebaya putih. Oh iya, saya bilang, memang di sini suka ada gitu. Namun, mampukah Rudi dan juga Nanda menguak siapa dalang sebenarnya dari seluruh gangguan tersebut? Jadi pada saat kita komunikasi dengan wanita di sana, tiba-tiba saya kayak melihat cahaya itu kayak, tapi dia ada di atas. Oke. Kayak di atas pohon itu. Dan saya untuk naik mencoba untuk memastikan apakah cahaya itu masih ada atau tidak. Nah, ternyata pada saat saya naik ke atas saya menemukan cahaya itu dan saya coba untuk membuka hal cahaya itu. Setelah saya buka, ternyata di tengah-tengah danau itu ada suatu kampung. Kita bisa bilang kampung goib. Tapi di situ banyak kehidupan adat-adat Sunda dengan bapak-bapak, anak-anak, bahkan ya kayak kehidupan manusia kayak gitu. Di sana ada yang berjualan ataupun apa, tapi di sana kayak menyapa kita itu dengan baik, hal-hal yang positif. Berarti dia nggak mengganggu Kak sebenarnya? Sangat tidak mengganggu. Tapi di situ ada salah satu, kita bisa bilang ketuanya, atau bahasa kita adalah ketua adat. Hai, Assalamualaikum Ki. Ayo datang sini. Kamu saya undang. Nanda mencoba berkomunikasi dengan sosok ketua adat dari kampung goib yang ada di danau. Dia lagi bertarung atau emang dia lagi ngobrol? Jadi Kak? Di samping saya ada sosok laki-laki tua dengan pakaian-pakaian dengan udeng-udeng hitam, pakaian hitam dan celana hitam semua dengan sabuk kayak keemasan, modelannya kayak emas. Namanya adalah biasa dipanggil Ki Jalak atau Kiai Jalak. Dia adalah salah satu ketua adat di kampung goib itu. Nah, dia itu yang memantau di sekeliling danau ini supaya tidak dijadikan hal-hal yang negatif. Kak, tapi kampung goib ini tuh adanya sebelum ada danau ini atau sesudah? Dan si Ki Jalak tadi itu emang dia udah dari dulu banget atau? Ya, jadi kampung ini sudah ada sebelum danau ini dibuat. Semenjak masih hutan lah ya. Hutan, kampung ini sudah ada, tapi adanya itu di tengah-tengah danau ini. Nah, saya nggak tahu ya, hitungan zaman jin sama kita itu kan beda banget. Dibilang udah sangat lama sekali kampung ini sudah ada. Dia salah satu ketua adat yang memantau penduduk-penduduknya supaya tidak mengganggu di wilayah ini. Dan emang penduduk-penduduknya itu bahkan menyapa kita pada saat saya buka kampung itu untuk bisa melihat kampung itu. Dia menyapa kita dengan senyuman betul-betul kayak, ayo kalau kamu mau, ayo ikut ke saya. Kak, berarti visualisasi kampung ini tuh dia bener-bener terlihat suram atau terlihat sangat bagus sekali. Bahagia.
Auranya berarti positif, Kak? Positif sekali. Jadi kampung itu, penduduk-penduduknya itu kayak, kalau saya melihat itu nyaman di sana. Adem gitu, dia itu kayak anak kecil pun tidak ada yang dengan fisik yang sangat-sangat bagus sekali. Yang ganteng, bahkan yang cantik. Dan emang kalau yang tua atau tidaknya itu kayak emang cantik atau jeleknya pun juga sudah biasa lah ya. Kayak gitu. Cuma emang di sana itu mempunyai ketua adat yang bisa kita panggil Ki Jalak atau Kiai Jalak. Berarti Ki Jalak ini membawa para penduduknya ini ibaratnya menjadi ekosistem yang sangat baik ya, Kak? Iya, jadi emang dia supaya menjaga danau ini tidak dibuat hal-hal negatif. Lebih ke sana juga. Awas, hati-hati. Kayaknya ada sesuatu yang nggak bagus itu. Auranya negatif, Kak Rudi. Itu siapa, Ki? Itu siapa, Ki? Hah? Lagi dan lagi. Dan berlari seolah mengejar sosok yang ada di tempat itu. Entah seberapa kuat sosok ini sehingga ketika sedang berhadapan dengan sosok tersebut, Den Ananda hampir tercebur ke dalam Danau Ciputih. Jangan bawa saya. Den, hati-hati. Jangan bawa saya. Hai. Siluman yang Sarah, sangat jelek. Jangan jauh-jauh dari saya. Iya. Siluman yang sangat jelek. Jangan bawa saya ke dalam kamu. Kak, dia lagi berkomunikasi ya, Kak? Saya tidak ingin. Tiba-tiba ada sosok yang nggak senang dengan keberadaan kita. Tidak ingin. Karena kita ngobrol sama Ki Jalak, dia nggak senang. Kak, itu sosok yang ada di situ, sosok apa ya, Kak? Dan Ananda masih terus mencoba untuk menghadapi sosok yang ada di dalam air karena sosok ini masih terus mencoba untuk melawan Den Ananda dan mengganggu penelusuran kami malam ini. Diam. Sini, Kak, sini, Kak. Diam. Oke. Jadi di belakang kita itu ada salah satu siluman buaya. Bisa kita bilang buaya putih dengan mempunyai mahkota, tapi wujud kepalanya itu bisa bisa menjelma menjadi wanita cantik sekali. Tapi dia mempunyai hal efek negatif di sini. Tadi sempat saya tanya juga sama Ki Jalak, apakah itu pendudukmu? Ki Jalak, itu bukan penduduk saya, melainkan dia makhluk yang suka mengganggu. Dan pada saat saya muncul di sana, tiba-tiba kayak tangan saya digigit kepalanya. Oh, makanya tadi Kakak langsung masuk Ya. ke dalam ya, Kak? Di kepalanya, dan dia ingin membawa saya juga ke danau tengah-tengah sini. Ya, Apakah dia ada niatan buruk? Ya. Tadi saya khawatir Den akan tenggelam, makanya saya siap-siap tangkap kalau seandainya Den ditarik ke dalam. Makhluk ini bisa kita bilang jelmaan wanita yang menjelma menjadi buaya putih. Tapi wanita ini emang mendiami, asalnya itu emang semua, nggak tahu kenapa makhluk di sini tuh ada di hutan sebelah sana. Jadi wanita itu di mana letak kamu? Kak, tapi berarti kalau sosok ini sampai menyerupai sebagai wanita, berarti dia itu cara dia untuk mengkelabui orang yang datang di sini. Betul. Agar dia dikira sebagai wanita normal. Ya, jadi- Lalu, sorry Kak, maaf banget aku motong, tapi apa yang dia lakukan ketika ada sosok yang datang ke sini, maksudnya manusia normal Ya. gitu? Jadi gini, kenapa saya bisa bilang dia suka menjelma sebagai wanita cantik? Jadi pada saatmu misalkan ada pemancing yang di jamnya itu di jam 6 ke atas, dia menjelma sebagai wanita cantik dan dia kayak menggodai pemancing-pemancing itu, ayo ikut saya yuk. Dan ternyata pada saat dia ikut, taunya udah ada di alam lain. Adanya sosok siluman buaya ini ternyata sering mengganggu manusia yang memang sedang beraktivitas di daerah Danau Ciputih. Bahkan adanya sosok ini juga mampu berubah menjadi sosok perempuan. Jadi dulunya ada sosok apa ya, kayak
wanita kayak wanita cantik gitu. Awalnya dikirain masyarakat sini gitu kan. Pas taunya dia kayak berubah jadi buaya gitu. Tapi sampai saat ini belum sempet ada yang dia bawa ke alam dia. Belum ada yang berhasil, makanya dia mencoba untuk bawa saya ke dalam situ. Ke dalam Allah. Wah. Ya. Jadi dia mencoba untuk membawa saya ke alamnya dia dengan menenggelamkan saya di dalam. Kaget. Ya. Udah. Lihat. Dia kelihatan lebih marah daripada sebelumnya. Kayak ada yang jalan. Tuh. Lihat. Jadi di sini ada embun, tapi embunnya itu nggak, mungkin kan bisa lihat langsung, embunnya itu kayak berbentuk manusia dengan jalan kayak gini. Kayak asap berjalan gitu ya, Kak? Kayak asap. Dia bentuknya panjang segini. Makanya saya bilang, itu coba lihat. Kak, itu tapi kenapa tadi tiba-tiba? Dia suka dibahas lagi katanya. Dia suka dibahas lagi. Tadi sempat Ki Jalak bilang, udah, kalau bahasanya alam sana itu, habisi saja dia supaya dia tidak mengganggu manusia katanya. Cuma saya coba untuk komunikasi baik-baik, ya alhamdulillah dia mau untuk komunikasi baik-baik. Kayak gitu sih. Untuk makhluk-makhluk yang lainnya itu yang kayak siluman yang sempat, wanita yang di sana sempat menjelma menjadi siluman ikan itu juga sempat datang ke sini untuk membantu dia. Kak, tapi kalau boleh tahu tujuan dia kayak menculik beberapa nelayan ataupun para pemancing di sini ke tengah-tengah danau sana tuh emang dia pengen membunuh atau dia kayak pengen cuma ngasih pelajaran aja? Ya, dia ingin mempunyai pasangan. Jadi dia ingin mempunyai pasangan yang golongannya itu golongan manusia. Jadi beda alam. Beda alam. Ya, jadi tapi dia dengan kriteria energi tertentu. Ya. Jadi manusia dibawa ke alam dia untuk menjadikan pasangan dan mungkin akan bisa dijanjikan dengan sesuatu hal yang bisa kita bilang dengan uang ataupun apa kayak gitu. Ini kayaknya yang buaya ini udah mulai mengakui bahwa Den ini lebih kuat daripada dia. Dia mulai mengakui, dia mulai kayak meredam serangannya. Tapi kita tetap harus waspada. Betul. Takutnya dia nyerang tiba-tiba. Ya. Hai, assalamualaikum. Hai semua penduduk yang ada di sana. Ya sudah, kamu balik lagi. Udah, dia sudah baik-baik sama saya. Ini tiba-tiba datang penduduk yang tadi dari perkampungan tadi datang ke kita. Balik kampung kalian. Balik kampung kalian. Ketua adat kamu saya pulangi. Ki, monggo pulang. Assalamualaikum. Ki Jalak ini sebenarnya orang yang bijaksana, sosok yang bijaksana. Tapi pas lagi ke sini, Ki Jalak tadi sempat ngobrol sama Den, dan ketika Ki Jalak ke sini, beberapa penduduk dari sana ikut ke sini, ikut memantau. Takut terjadi kesalahpahaman, ya disangka penduduk sana, Den ini mau hajar Ki Jalak. Jadi mereka tuh kayak siap-siap. Jadi ini Den bermaksud mulangin si Ki Jalak supaya nggak terjadi kesalahpahaman di sini. Ada apa lagi, Kak? Apa? Buaya ini bilang, kamu menganggap saya itu yang paling kuat di sini, dia bilang gitu. Habis itu dia bilang, oh bukan saya kata dia gitu. Dengan dia begini, tapi mulutnya itu mangap gitu. Menganga gitu. Dia bilang, bukan di sini katanya. Kalau kamu pengen mengetahui makhluk yang paling kuat yang di wilayah sini, kata dia gitu. Berarti di sini ada banyak makhluk yang kuat juga dong, Kak? Ya, tapi kita menganggap awalnya itu dia yang paling kuat. Kak, boleh tanyain nggak siapa sosok yang lebih kuat itu? Di mana sosok itu? Dia bilang ada di bukit. Bukit? Di atas bukit, di lempengan bukit. Di mana, Gut? Kamu lihat dia? Sebentar, Den. Saya coba konsentrasi. Tadi saya terasa dari arah sana. Dari arah mana ke sana? Adanya buaya putih ini
ternyata bukan merupakan sosok terkuat yang ada di sini. Kami pun mencoba melanjutkan penelusuran demi menguak siapa sosok terkuat yang ada di Danau Ciputih dan juga dalang dari semua peristiwa yang ada di danau ini. Cepat, cepat. Hati-hati Kak. Dan Ananda mencoba berkomunikasi dengan sosok terkuat yang dikatakan oleh si buaya. Budi mana? Kamu dampingi, ajak saya ke sini, ajak sini. Aku. Iya. Hati-hati. Ajak ke sini, Kan. ajak ke sini. Kamu depan sini. Hah? Kamu depan sini. Aku nggak mau di depan Kak, aku takut. Sini, sebelah sini. Baru jauh. Kamu hadap ke sana. Matikan net vision-nya. Kak. Ya, jadi dia ingin kenalan dengan kita. Spot lagi yang menurut aku paling ngeri di tempat yang Mbah Gondosuli tadi sih menurut aku. Karena aku nggak tahu ya, waktu aku kan berdiri, nah di depan aku tuh kan danau. Terus habis itu si Kak Den tiba-tiba narik aku dan aku disuruh menghadap ke pohon. Aku nggak tahu itu pohon beringin atau apa. Itu perasaan aku udah kayak aduh kacau balau, di depannya ada danau. Banyak yang datang ke sini. Ini kita dikepung. Jumlah mereka banyak sekali, ada sekitar 200 lebih. Nyalain lampunya. Tim, tolong nyalain lampu, Tim. Ya, jadi di tebing belakang kita itu ada sosok yang bisa kita bilang Danyang Gondosuli. Walaupun Gondosuli itu adalah nama wilayah di Jawa, tapi dia menyebutkan namanya dia itu adalah Gondosuli. Nah, wujudnya itu dengan laki-laki bahkan gede sekali, dengan tangan dia berbentuk seperti ini, dengan bulu yang sangat lebat, ada tanduk, sedikit tanduk kecil di sini. Dan dia mempunyai mata tiga mata, 1, 2, 3, dan dia ada giginya, Taring. ya tajam sekali, tapi sangat panjang. Dia wujudnya itu sangat mulai atas pohon itu sampai bawah sini. Dia kayak memeluk bukit kayak gini di belakang kita itu. Tapi tadi waktu aku duduk itu kakak ngapain Kak? Jadi aku mengenalkan kamu ke dia. Jadi kalau dia sudah mengenal Rudi, tapi dia belum mengenal kamu. Nah, dia mencoba untuk kenalkan dia ke saya katanya. Alasan dia minta aku dikenalin kenapa Kak? Supaya kamu tidak sempat ada yang mau melukai kamu pada saat di awal. Yang kaki aku tadi masuk. Ya, yang di Kakak awal. tahu nggak kaki aku tadi masuk ke? Ya, dia bilang saya tidak mau wanita ini ada apa-apa di sini. Walaupun dengan wujudnya yang sangat kita bisa bilang buas, tapi dia bisa kita bilang bersifat sangat-sangat positif di bukit ini ataupun yang ada di wilayah danau ini. Ya, Ki. Kalau dia merasakan sesuatu? Ada beberapa makhluk jahat yang mau datang ke sini juga dari sana. Adanya sosok Gondosuli ini ternyata juga pernah datang menemui Pak Nendi yang memang bekerja di samping Danau Ciputih. Yang bertahan paling iya yang itu kayak ngebangunin berame-rame. Kamu katanya iya kalau bahasa Sundanya mana sana untuk izin ka dieu sana. Ya kamu nggak izin sana sama yang di sini tempat gitu. Kamu mau jadi jagoan kayak gitu. Kalau yang pernah saya lihat, pernah datang ke mimpi juga, betul ya, namanya Gondosuli.
Itu makhluknya kayak berbulu dan bertanduk. Ya kurang lebih tingginya ya 7 meteran dia tinggi. Dan mencoba berkomunikasi dan juga bernegosiasi ada apa dan apa maunya dia. Dia tadi menawarkan sesuatu memang si Gondosuli ini kepada Den. Gimana Kak? Dia bilang gini, dia ingin ngasih sesuatu ke kamu. Gimana Kak? Dia bilang gini, dia ingin ngasih sesuatu ke kamu. Aku? Tapi untuk ilmu bisa kita bilang bisa kebal. Itu bisa kita coba kalau emang mau. Kamu dengan tahan api pun bisa. Kak, dibilang. itu semua orang bisa mendapatkan kesempatan itu yang mau atau Belum orang-orang tentu tertentu? juga. Kenapa aku Kak? Jadi yang kembali lagi, kamu sempat ada gangguan pada saat di awal kayak kamu sempat kayak mau dibawa ke alam dia, kayak gitu. Nah dia ingin menjaga kamu dengan ngasih sesuatu, bahkan dia bisa bilang kamu bisa langsung tes di tempat ini juga katanya dia gitu. Tapi saya bilang tidak, saya nggak butuh itu. Mungkin saya dan teman saya bisa membackup wanita ini, saya bilang kayak gitu. Kak, tapi sosok ini sering menampakkan kepada orang-orang yang ada di daerah Tidak. sini atau dia hanya bisa berkomunikasi dengan orang-orang tertentu? Dia tidak mengganggu, hanya menjaga saja. Menjaga wilayah ini Ya, dan yang bisa komunikasi dengan dia itu adalah yang mempunyai kelebihan kayak saya ataupun Kak Rudi. ya kayak gitu. Di sini dia udah berapa lama Kak? Jadi dia emang Danyang itu adalah salah satu penunggu atau bisa bilang sesepuh Tertua. wilayah yang paling tua, dan dia emang menjaga suatu wilayah supaya wilayah itu tidak ada gangguan apapun. Gangguannya itu adalah untuk dijadikan tempat negatif ataupun hal lainnya. Berarti Danyang ini adalah sosok tertinggi yang ada di sini. Betul banget. Namanya itu Gondosuli. Gondosuli. Kembali lagi, Gondosuli itu sebenarnya nama wilayah, tapi nggak tahu kenapa dia menyebutkan nama saya. Nama saya itu adalah Gondosuli kayak gitu. Jadi emang identik kan biasanya yang wujudnya buas itu melainkan segi negatifnya. Tapi ini beda dengan yang lainnya. Beliau ini adalah lebih hal yang positif untuk menjaga wilayah. Gitu. Makanya sampai saat ini kan di danau ini, di wilayah ini belum ada yang namanya tenggelam, kasus tenggelam. Tapi untuk gangguan yang namanya diwujudkan makhluk gaib itu ada. Tapi untuk sampai tenggelam ataupun sampai meninggal tidak ada. Kayak gitu. Kak, tapi Gondosuli ini apakah ada dia hubungannya dengan sosok-sosok lain yang ada di danau ini Kak? Tidak ada hubungannya sama sekali. Dia hanya menjaga wilayah ini, betul kan Mas ya? Iya. Jadi emang dia hanya menjaga wilayahnya. Tapi sempat emang dicek pada saat kita di sana, Mas Rudi ngecek kayak ada yang paling kuat lah posisinya ada di sini. Kayak gitu. Berarti ini titik terkuatnya ya, pusaran yang paling kuat penunggunya ada di sini. Iya. Tadi waktu kita ngobrol sama si buaya putih itu, kita cari tahu siapa yang paling kuat di sini. Tiba-tiba dia ngasih sinyal. Dia tahu, dia dengar kalau dia ini diomongin sama kita. Dan saya merasakan sinyal itu, dan kemudian ada bau semerbak seperti bau bunga kamboja. Yeah. Dan saya ngerasa ya arahnya dari sebelah sini. Ternyata akhirnya kita jumpa dia, si Gondosuli ini. Kak, tapi kalau misalnya Kak Rudi kan, kamu kan tadi juga sempat berkomunikasi, apakah ada korban jiwa yang mungkin kan kalau misalnya benar-benar korban jiwa belum ada, tapi yang hampir menjadi korban jiwa, maksudnya mungkin mereka dibawa ke alam sana sehingga kembalinya tidak secepat itu, atau mungkin mereka hold orang yang misalnya ada pemancing yang datang, lalu mereka kayak kakak bilang tadi kan ada wanita yang menyerupai, lalu mereka dibawa, tapi mereka nggak sempat menjadi korban jiwa. Apakah itu mereka dengan cara dikembalikan lagi, ataukah harus ada sosok manusia lain yang membantu untuk memanggil agar dikembalikan, atau mereka tahu diri mengembalikan orang yang tadi diajak secara langsung gitu? Jadi gini, di sini belum ada sampai kejadian hal kayak gitu. Makanya dia mencoba untuk bawa saya ke alamnya dia. Dengan dia menyapit tangan saya dengan giginya dia, membawa saya itu, tapi tidak bisa. Jadi emang sejauh ini di wilayah ini, di Danau Ciputi ini belum ada yang bisa kita bilang hilang, pemancing hilang ataupun tenggelam itu belum ada. Tapi untuk diganggu sosok, ya ada.
Kak, berarti emang di danau ini banyak makhluk-makhluk astral yang sangat cukup mengganggu beberapa yang ada di tempat ini ya. Jadi ketika ada pengunjung ataupun ada sosok mungkin manusia yang memancing, mereka bisa ditakut-takutin, cuman mereka tidak sampai memakan korban jiwa. Jadi hanya menampakkan perwujudan gitu ya, Kak? Betul, betul. Tapi dengan adanya Gondosuli ini, dia menjaga ekosistem danau ini tetap aman dan tentram. Karena kan dia ilmunya yang paling tinggi. Betul.